Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan sidang skripsi. Terima kasih kepada Dr. Anas Haji Dhani Rahman MSI selaku penguji 3. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Penelitian yang saya lakukan berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2019. Adapun latar belakang masalahnya yaitu pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan pendapatan asli daerah dalam menuju kemandirian daerah. Pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh persoalan klasik yang berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah daerah dibanding pendapatan asli daerah atau PAD. Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan. Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Secara teknis, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dilakukan dengan cara salah satunya yaitu pendapatan wajib pajak atau pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk memperbaharui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi real di lapangannya. Adapun identifikasi masalah yang pertama, tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo masih rendah. Yang kedua, belum adanya tindakan-tindakan yang nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Yang ketiga, kurangnya pengendalian potensi pendapatan khususnya pada pendapatan asli daerah. Yang keempat, masih sedikitnya investor yang berinvestasi di Kabupaten Bandung. Yang kelima adalah perhitungan target pendapatan kurang pada potensi yang ada. Yang keenam, penurunan terjadi pada pendapatan lain-lain daerah yang terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah. Kemudian yang ketujuh, pencapaian target pada pendapatan asli daerah masih fluktuatif, tapi kecenderungannya meningkat. Yang kedelapan, pencapaian target pada realisasi lain-lain pendapatan asli daerah masih fluktuatif. Dan yang kesembilan, pencapaian target pada pajak daerah juga masih fluktuatif. Yang kesepuluh, masih belum terpenuhinya target pada badan layanan umum dan penjualan hasil peternakan. Dan rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bandung. Yang kedua, bagaimana perkembangan pendapatan lain-lain yang sah pada Kabupaten Bandung. Yang ketiga, bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bandung. Yang keempat, yaitu bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bandung. Yang kelima, bagaimana pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bandung. Dan yang kelima adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bandung. Dan ada 3 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah menurut Karunia tahun 2017 merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Dan semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Yang kedua yaitu pajak daerah. Menurut Mardiasmo 2011,
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Halim tahun 2012 merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, dan transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain dari pajak daerah. Selanjutnya teori penghubung. Yang pertama yaitu teori penghubung pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Baldrich 2017, pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Ya, kemudian yang kedua, pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Yaitu menurut Ahmad Yani tahun 2009, pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain-lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Kemudian metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian survei dengan tingkat ekspansi adalah deskriptif. Metode penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan mengamati laporan keuangan sebagai alat pengumpulan data. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang dilakukan pada awal penelitian ini, dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif pada akhir penelitian. Model penelitian ini yaitu secara simultan dan parsial. Kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, dan sampelnya yaitu laporan keuangan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung tahun 2011 sampai dengan 2019. Kemudian metode analisis. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen bila kedua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis kolerasi berganda atau multiplane correlation. Digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian yang ketiga adalah uji pengaruh. Ada dua, yaitu koefisien determinasi dan uji hipotesis. Uji hipotesisnya yaitu ada uji hipotesis T atau uji T dan uji hipotesis F atau uji F. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian presentasi pembahasan penelitian yang saya lakukan. Terima kasih kepada Dr. Anas Haji Dani Rahman MSI atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun bahasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.